Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai aplikasi Buket, yaitu Bui Tiket untuk memenuhi mata kuliah tugas akhir dari UX, yaitu User Experience. Di sini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Halimah, yang kedua ada Zeruci Agung Pratama, dan yang ketiga ada Karina Julita. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membahas beberapa materi yang akan kami bahas. Di sini ada 8. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada batasan masalah, yang keempat ada understand, yang kelima ada diverse, yang keenam ada converse, yang ketujuh ada prototype, yang kedelapan ada validate atau tes. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang, menyadarkan kita sebagai manusia mengenai pentingnya teknologi dalam memenuhi kebutuhan, sehingga membuat manusia hidup berdampingan dengan teknologi dan informasi. Pada era pandemi COVID-19 yang semakin merebak ini membuat kebutuhan akan teknologi itu menjadi sangat penting bagi setiap kalangan, khususnya event organizer. Nah, oleh karena itu dibutuhkan teknologi untuk menunjang agar memungkinkan terlaksananya aktivitas event tersebut. Salah satu teknologi yang dimanfaatkan adalah yaitu internet. Oleh karena itu, kami dari kelompok 9 ingin memanfaatkan peluang untuk tiket event secara online sebagai bentuk peran dalam perkembangan teknologi dengan menciptakan sebuah aplikasi Buket, yaitu Bui Tiket. Dengan sistem ini memungkinkan masyarakat seperti event organizer untuk melakukan transaksi dan jual beli tiket event online dengan mudah, di mana pengguna diberikan hak khusus untuk membuat event sendiri secara gratis. Yaitu berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana membuat aplikasi Buket atau Bui Tiket ini dapat memudahkan masyarakat untuk membeli tiket event, bahkan membuat event sendiri, atau dengan kata lain masyarakat bisa menjadi event organizer atau penyelenggara acara dalam aplikasi ini. Yang selanjutnya yaitu batasan masalah. Nah, agar pembahasan mengenai aplikasi Buket ini yaitu Bui Tiket tidak melebar kemana-mana, maka perlu dibuat batasan masalah. Di sini ada 2 batasan masalahnya. Yang pertama, aplikasi dibangun untuk menghubungkan antara pembeli dan penjual. Nah, pembeli dan penjual ini adalah bisa dikatakan sebagai user. Jadi di sini usernya ada 2, yaitu pihak pembeli dan pihak penjual. Nah, yang kedua yaitu pengguna yang dapat menggunakan aplikasi ini adalah masyarakat. Di sini kami membatasinya yaitu di Kota Pekanbaru sebagai user, yang mana masyarakat dapat membeli tiket event atau penjual, bahkan bisa menjadi seorang event organizer, yaitu penyelenggara dari event ini. Selanjutnya yaitu understand. Nah, jadi untuk menentukan understand ini ada 2. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu penggunanya, yang keduanya baru permasalahan yang didapat. Nah, seperti yang saya katakan di slide sebelumnya, di sini untuk pihak pengguna atau usernya ada 2, yaitu pihak pembeli dan pihak penjual. Nah, pihak penjual ini siapa? Nah, pihak penjual adalah pihak yang ingin memasarkan atau menjualkan produknya di aplikasi yang ingin kami buat ini. Produknya apa? Nah, ini dia produknya itu tiket event yang ingin dijualkan. Nah, yang kedua itu
usernya adalah pembeli. Pembeli ini siapa? Yaitu pembeli adalah pihak yang ingin membeli atau membeli produk dari pihak penjual yang ingin dijualkan dari pihak penjual tadi. Jadi produk yang telah dipasarkan atau dijual oleh pihak penjual nantinya akan dibeli oleh pihak pembeli. Nah, yang berikutnya kita harus dari beberapa hasil wawancara kami dengan pihak pelanggan dari tiket event, diperoleh beberapa masalah. Yang pertama yaitu mereka mengatakan bahwasanya pada masa pandemi COVID-19 tentunya tidak memungkinkan antara pihak pembeli dan penjual untuk saling bertemu. Kemudian yang kedua, kurangnya informasi mengenai kontak dan lokasi untuk pemesanan tiket event secara offline. Yang ketiga, kurangnya informasi mengenai harga tiket eventnya. Yang keempat, kurangnya informasi tentang buka dan tutupnya penjualan tiket event. Nah, di sini kami memberikan solusi untuk mempermudah masyarakat yang ingin memesan atau membeli tiket event, yaitu dengan memasarkannya secara online, sehingga kita bisa membelinya hanya melalui online tanpa harus bertemu secara langsung. Kita juga bisa mengetahui kontak atau lokasi untuk pemesanannya secara online, pembayaran juga masih secara online. Kita juga bisa mengetahui harga-harga tiket eventnya itu secara online. Dan untuk proses buka atau tutupnya dari penjualannya juga kita bisa ketahui secara online. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai divert, yaitu di sini di bagian divert ini setiap anggota kelompok memberikan idenya masing-masing untuk disampaikan apa yang ingin dirancang untuk sistem ini. Di sini ada 3 ide. Yang pertama, ide dari Halimah. Ia mengidekan ada 3 ide, yaitu di mana sistem ini dirancang tidak hanya untuk membeli tiket saja, tetapi juga dapat membantu event serta menjual tiket eventnya sendiri. Yang kedua, sistem dirancang dilengkapi dengan fitur filter untuk memilih event berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu pada aplikasi ini memberikan fitur pelayanan di mana pengguna bisa memilih kategori event-nya sendiri dan yang disediakan di dalam aplikasi yang sangat bervariasi. Yang kedua yaitu ide dari Zeruci Agung Pratama. Ada 3 juga di sini. Dia mengidekan aplikasi dirancang dengan sistem pengguna tidak harus login untuk mengakses aplikasinya. Yang kedua, menambahkan fitur GPS untuk mengetahui lokasi event seminar. Dan yang ketiga yaitu model aplikasi berbasis Android karena mudah digunakan dan banyak orang yang memiliki Android. Yang ketiga yaitu ide dari Karina Julita. Di sini dia juga mempunyai 3 ide. Yang pertama, untuk membuat event pada aplikasi ini, di mana aplikasi ini menyediakan menu untuk membuat event, membuat tiket, transaksi tiket terjual, menu absensi, dan pengajuan pencarian dana. Yang kedua, aplikasi ini dilengkapi dengan fitur struktur bukti pembayaran dari pembelian tiket event. Yang ketiga, perlu dilengkapi fitur registrasi dan login, di mana untuk loginnya bisa menggunakan nomor handphone yang sekaligus digunakan untuk memverifikasi data akun. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zeruci Agung Pratama. Itu Converge, dan setelah kita melakukan vote dan menghasilkan banyak ide-ide pada fase divert tadi,
Selanjutnya kita akan mempersempit pilihan dan membuat storyboard yang lebih lengkap. Nah, tujuannya agar kita mendapatkan ide akhir dan kita dapat membuat storyboard yang nantinya akan kita buatkan prototipe-nya dan kita uji cobakan kepada calon pengguna. Untuk menjelaskan proses dalam membuat storyboard yang lengkap, biasanya baiknya menggunakan Affinity Map, juga seperti gambar-gambar yang akan saya jelaskan nanti ya. Lalu kita akan lanjut ke storyboardnya. Di sini ada situasi kita apa yang dilihat dan tindakan yang akan kita lakukan. Pada screen pertama itu kita mendapatkan situasi kita akan berada pada menu home dan belum melakukan login. Dan di sini pengguna hanya dapat melihat event dan memilih event. Lalu kita klik button card event pada halaman home dan kita akan diarahkan ke screen kedua, yaitu ke halaman detail event. Di sini pengguna hanya dapat melihat detail event yang terdiri dari nama event, nama organisasi, harga tiket, lokasi tiket, dan pengguna dapat melihat deskripsi dan menambah dan membeli tiket. Lalu untuk beli tiket, kita tekan button beli atau tombol beli dan kita akan diarahkan ke screen ketiga. Pada screen ketiga ini kita akan diarahkan ke halaman login yang sebelum kita dapat membeli tiket, pengguna yang awalnya belum melakukan login nantinya akan diharuskan melakukan login untuk melanjutkan aktivitas di aplikasi ini. Dan pengguna harus menginputkan email dan passwordnya. Lalu apabila sudah melengkapi, kita klik tombol login dan kita akan diarahkan pada screen keempat. Pada screen keempat ini kita akan masuk ke menu halaman cari dan pengguna dapat melihat total harga yang harus dibayar. Dan untuk membayar, kita klik tombol bayar dan kita akan diarahkan pada screen kelima. Pada screen kelima ini adalah halaman transaksi dan pengguna yang telah membuat pesanan tiket melakukan pembayaran dan mengupload bukti atau struk pembayaran pada form yang sudah disediakan di screen ini. Lalu kita upload yang struk pembayaran tadi dan kita akan diarahkan ke halaman notifikasi. Dan pada halaman notifikasi ini pengguna hanya dapat melihat apakah bukti pembayaran yang telah kita lakukan tadi sudah divalidasi atau belum. Dan apabila sudah, kita dapat membuat event dengan cara klik tombol create event dan kita akan diarahkan ke screen ke-7. Pada screen ke-7 ini yaitu adalah halaman create event. Di sini pengguna dapat mengisi data sesuai dengan form yang telah disediakan. Dan apabila pengguna sudah mengisi form yang telah disediakan tadi, dapat kita simpan dengan cara klik tombol simpan dan kita akan diarahkan ke notifikasi event yang telah divalidasi. Pada screen ini pengguna dapat melihat notifikasinya apakah event itu sudah divalidasi atau belum. Lalu untuk lanjut, apabila sudah mendapat notifikasi, kita dapat klik tombol menuju event di halaman home dan kita akan diarahkan ke screen yang terakhir, yaitu kita akan dipindahkan ke menu halaman home dan pengguna dapat melihat event sendiri pada halaman home. Apabila kita sudah selesai menggunakan aplikasi ini, kita dapat untuk keluar kita dapat klik tombol logout dan kita akan kembali ke halaman home yang belum login. Mungkin selanjutnya untuk bagian demo prototipe akan dijelaskan oleh Karin. Baik, perkenalkan nama saya Karna Julita. Nah, di sini saya akan mendemokan aplikasi Bucket.
Saya sudah share screen belum? Baik, perkenalkan nama saya Kana Gita dengan NIM 11850123988. Di sini saya akan mendemokan aplikasi Bucket, yang mana di sini kami rancang menggunakan Adobe XD. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Bucket. Kemudian ini adalah halaman home atau beranda, di mana untuk mengakses aplikasi ini tidak perlu melakukan login dulu. Jadi tanpa login, pengguna dapat memasuki atau menggunakan aplikasi ini. Di sini ada tombol untuk login, filter, menu, cari event, dan di sini ada gambar slidernya. Di sini ada filter. Filter ini digunakan untuk pengguna agar mudah menentukan kategori eventnya, kategori tiket, serta waktu pelaksanaan eventnya. Kemudian bisa diterapkan juga. Nah, contohnya di sini saya akan membeli sebuah tiket tanpa login terlebih dahulu. Maka akan tampil ketika kita mengklik salah satu card event yang ada pada halaman home, maka akan tampil detail dari event tersebut. Di sini ada judul dari atau nama eventnya, diselenggarakan oleh siapa, diselenggarakan kapan, harga tiket, dan lokasi pelaksanaan event itu oleh pihak pelaksana event. Di sini ada deskripsi, syarat ketentuan, dan juga untuk membeli tiket kita bisa memilih menu tiket. Di sini kita bisa menambah dan mengurangi jumlah tiket yang kita beli. Ketika kita klik beli dengan keadaan kita belum login, maka aplikasi akan menganjurkan kita untuk login terlebih dahulu atau register apabila tidak ada apabila belum ada akun pada aplikasi ini. Untuk register kita upload dulu foto profil, input nama, input email, input nomor telepon, password, dan konfirmasi password. Kemudian klik login. Nah, di login ini klik register. Ketika kita klik register, maka aplikasi akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor telepon. Continue dan verifikasi sukses. Nah, kita klik tombol continue untuk meneruskan aktivitas kita tadi. Kita kembali ke halaman chat, atau kita akan diteruskan ke halaman chat dengan keadaan kita sudah sebagai akun pengguna. Di sini ada informasi nama tiketnya, banyak tiket yang kita beli, dan harga dan total harga yang kita beli, tiket yang kita beli. Kalau kita klik bayar, maka kita akan diteruskan ke halaman transaksi. Nah, halaman transaksi ini akan muncul kode transaksi kita, apa yang kita beli, kemudian tanggal dan jam berapa kita melakukan transaksi tersebut. Kemudian di sini kita klik untuk mengupload bukti pembayaran. Nah, kita klik, di sini akan ada informasi, kita harus transfer pembayaran itu kemana dan atas nama siapa, di mana batas pembayaran itu 1 kali 24 jam. Lalu kita klik bukti pembayaran dan upload. Nah, ketika kita sudah mengupload bukti pembayaran, maka status transaksi akan berubah menjadi sedang diproses. Untuk mengetahui apakah bukti pembayaran kita sudah divalidasi oleh administrator Bucket, kita menuju ke halaman notifikasi. Apabila sudah divalidasi, maka akan tampil selama transaksi dengan kode transaksi kita, di mana kita membeli tiketnya apa, jam transaksi kita beli, bukti pembayarannya sudah divalidasi, dan tiket akan segera dikirim ke email Anda. Nah, selain untuk membeli tiket, pengguna juga dapat membuat event dengan menekankan tombol add pada aplikasi, klik event, dan akan muncul ini form untuk menambahkan event, di mana di sini ada upload banner, nama eventnya apa, nama organisasinya, kita pilih kategori event, di mana di sini kami menyediakan 4 kategori event: konser, seminar, festival, dan workshop. Contohnya di sini saya memilih seminar karena judul event saya adalah seminar. Kemudian kita input tanggal dan waktu. Kita klik OK, lalu lokasi event. Nah, lokasi event ini kita bisa mengaktifkan fitur aktifkan event online. Ketika kita mengaktifkan event online, maka akan muncul masukkan link, URL, dan alamat pelaksana event. Nah, ketika kita input event online, maka akan tampil bahwa kategori event kita itu adalah tipe online. Nah, kemudian kita menginputkan deskripsi, syarat ketentuan, dan pilih
kategori tiket event, apakah berbayar ataupun gratis. Saya pilih gratis. Kalau gratis dia tidak muncul tidak muncul harga atau tidak menganjurkan kita untuk menginputkan. Di sini kita menginputkan nama tiket, jumlah tiket, tanggal batas penjualan, dan itu kita klik OK. Maka akan tercreate tiket kita seperti ini dengan nama eventnya, tanggal pelaksanaannya, via apa, kuantitinya apa, lalu kita klik simpan, maka akan muncul selamat event Anda berhasil dibuat. Nah, dari sini kita kembali ke notifikasi apakah event kita itu sudah divalidasi oleh admin. Nah, selamat event seminar kita sudah divalidasi, telah berada di halaman Belanda. Silakan klik tombol untuk mengecek. Kita klik tombol, nah ini dia. Event kita sudah ada pada halaman Belanda. Lalu kita ke halaman user. Nah, ke halaman my profile ini ada edit profil. Kita bisa edit profil, kita bisa ubah password. Lalu kita juga bisa melihat my event yang mana kita sudah upload tadi. Nah, di sini kita bisa melakukan pengajuan pencarian dana. Nah, karena kita tadi memilih kategori tiket yaitu gratis, maka akan muncul, kategori tiket yang Anda pilih adalah tiket gratis, tidak ada dana yang perlu kami cairkan. Seperti itu. Kemudian tentang about app, ini ada sedikit informasi tentang about tentang bucket, dan di sini kita bisa logout. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan untuk demo aplikasi ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Selanjutnya pada tahapan validasi atau testing, dan pada tahapan ini prototipe yang telah kita buat akan kita uji kepada pengguna. Hal ini kita lakukan agar kita mendapatkan hasil pengujian prototipe kepada pengguna, sehingga hasil yang telah kita dapatkan tadi nantinya akan kita jadikan acuan dalam menentukan atau melanjutkan aplikasi tersebut ataupun melakukan perbaikan terhadap aplikasi tersebut. Di bagian validasi atau testing ini mempunyai dua metode, yaitu yang pertama SUS atau System Usability Scale, dan yang kedua UX atau User Experience Questionnaire. Yang pertama, System Usability Scale itu mempunyai 10 pertanyaan dan 5 jawaban. Pada SUS ini biasanya dilakukan dengan menyebarkan link prototipe atau RBXT serta memberikan tes secara langsung kepada teman-teman yang ada di rumah. Dan pada tahapan sistem usability skill ini kami mendapatkan 10 orang yang bersedia mengisi kuesioner khusus kami. Dan kami memanfaatkan Google Form sebagai wadah menampung kuesioner ini. Dan jawaban dan responden dari penilaian responden kami rangkum dalam sebuah tabel, dan kami mendapatkan 10 responden dari 10 pertanyaan atau kuesioner. Lalu selanjutnya masuk ke tahap penilaian SUS. Dan sebelum kita mendapatkan hasil rata-ratanya, tahapan pertama yang harus kita lakukan yaitu kuesioner pertama atau yang ganjil itu kita kurangkan 1, dan kuesioner kedua atau yang bernilai genap itu kita kurangkan 4. Contoh, pada responden pertama, untuk kuesioner pertama, responden pertama itu memberikan nilai 4. Nah,
karena itu koefisien pertama dan bernilai ganjil, koefisien pertama itu ganjil, berarti jadi 4 dikurang 1. Lalu untuk hasil penilaian di responden pertama di koefisien pertama itu 4 kurang 1 dan hasilnya 3. Lalu selanjutnya untuk koefisien kedua itu bernilai itu genap dan responden pertama memberikan nilai 4. Jadi 4 dikurangkan dengan 5 dan hasilnya 1. Begitu seterusnya. Lalu tahapan yang kedua, kita dari setelah kita menjumlahkan semua kuesioner yang kita didapatkan dari responden tadi, kita jumlahkan. Contoh, responden pertama memberikan nilai 3, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 2, 3, 1. Kita jumlahkan dan kita dapatkan hasil 23. Begitu juga dengan responden kedua dan seterusnya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kita mendapatkan nilai agar kita dapat mencari rata-rata atau hasil akhirnya. Untuk mendapatkan nilai, kita harus jumlah yang sebelumnya kita dapatkan dari responden itu kita kalikan dengan 2,5. Contoh, responden pertama memberikan nilai 23. 23 dikalikan dengan 2,5 dan hasil yang kita dapatkan 58. Lalu responden kedua memberikan nilai jumlah nilainya 33. Kita kalikan dengan 2,5 dan hasilnya 83. Begitu seterusnya. Lalu tahapan terakhir yaitu mencari rata-rata atau hasil akhirnya. Dan untuk mendapatkan hasil akhirnya itu jumlah nilai keseluruhan kita bagikan dengan jumlah responden. Contoh, responden pertama memberikan nilai 58, ditambahkan nilai dari responden kedua sampai ke responden yang terakhir. Lalu kita bagikan dengan jumlah responden, yaitu 10 orang, dan kita dapatkan hasil 36. Nah, 36 ini masih di bawah rata-rata atau belum bisa dibilang belum layak untuk digunakan. Namun masih bisa digunakan, tapi harus melalui tahap perbaikan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya UIQ atau User Experience Questionnaire. UIQ ini adalah alat atau kuesioner yang sangat mudah dan efisien untuk kita gunakan dalam mengukur UX. Dan UIQ ini sangat memudahkan kita untuk mengukur UX pada biasanya kita gunakan untuk mengukur UX pada desain aplikasi. Dan di UIQ ini sendiri dia memiliki 26 komponen atau pertanyaan dan 7 pilihan jawaban. Di UIQ sendiri kita memiliki 6 skala penilaian untuk menentukan apakah itu layak digunakan atau tidak. Yang pertama itu daya tarik, yang kedua kejelasan, yang ketiga efisiensi, yang keempat ketetapan, yang kelima stimulasi, dan yang keenam kebaruan. Lalu di sini kami mendapatkan 15 orang responden dan 26 item atau pertanyaan. Dari skala tersebut, dari jawaban responden penilaian UIQ tersebut, kami dapatkan hasilnya kami mendapatkan respon yang sangat baik dari calon-calon pengguna, yaitu dengan skala daya tarik kami mendapatkan min 2,10 dan itu comprehensionnya mendapatkan excellent. Yang kedua kejelasannya kami mendapatkan 2,25, efisiensi 2,8, ketetapan 1,73, stimulasi 2,2, kebaruannya kami mendapatkan 1,28. Dan di sini kami mendapatkan 5 buah excellent dan 1 good. Dan itu menurut kami sudah sangat luar biasa untuk awal. Lalu dari yang sudah kami dapatkan nilai yang sebelumnya, yang sudah kami dapatkan grafik. Dan di sini untuk grafiknya nilai tertinggi itu yaitu 2,50.
Dan keterangan untuk grafiknya ada sebelah kanan, dan garis yang hitam yang menghubungkan setiap grafik itu adalah min atau garis yang menghubungkan dari setiap scale atau skala. Lalu analisa dan mempelajari hasil. Berdasarkan user experience questionnaire yang telah kami lakukan sebelumnya, maka kami mendapatkan hasil seperti gambar atau grafik yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan seperti yang dapat dilihat, kami mendapatkan 5 buah nilai excellent dan hanya satu yang mendapat good. Dan ini menandakan sistem ini mendapat respon yang sangat baik dari para calon pengguna. Dilihat dari hasil tersebut, selanjutnya saya dan tim saya mereview hasil yang telah kami dapatkan. Lalu kami analisa respon-respon dari para pengguna, baik itu dari masukan, kritikan, dan semua bentuk dukungan demi mendapatkan perbaikan yang sangat baik dari aplikasi ini. Dan kami mendapatkan menarik kesimpulan dari reaksi para pengguna. Yang pertama, kami harus menambah kategori yang lebih banyak sesuai dengan keinginan dari user, atau lebih banyak user menginginkan. Yang kedua, membuat sistem lebih user friendly. Yang ketiga, kami harus mampu mengatasi masalah pengguna yang sangat baik dengan baik. Mungkin sekian presentasi dari saya dan tim saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi saya dan tim saya ada kurangnya, silakan teman-teman bisa menambahkan nih dengan referensi yang lain. Tapi kalau teman-teman bisa merasakan manfaat dan lebihnya, silakan untuk bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, mungkin hanya ini saja. See you next video.